RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga 124, kembali saya Fitriani Rahman menemani dalam pembicaraan olahraga. Bicara tentang olahraga, tentu kita akan berbincang tentang kebugaran, kesegaran, dan banyak hal yang tentu mengarah kepada kesehatan. Bersama dengan saya saat sekarang dua narasumber, karena kami sedang berada di Kabupaten Bantaeng, dan mereka berdua tentunya asalnya dari kabupaten ini. Saya langsung saja menyapa Kadis Pora Kabupaten Bantaeng, Bapak Abdullah. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam Bu Fitri. Iya, senang sekali ya kita ada di Bantaeng. Alhamdulillah. Iya, Bantaeng itu biasanya yang terkenal makanan apanya, Pak? Siap. Kalau Bantaeng itu secara spesifik tidak ada makanan tradisional. Karena dia menasional. Semuanya kan Bantaeng itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa semuanya Pak ya kulinernya ya? Bisa secara itu. Baik. Dan selain Kadispora ada Ketua KONI. Nah ini yang paling banyak urus atlet ini. Iya. Assalamualaikum Pak Haji Tasrif Labandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Tasrif ya. Siap. Baik, Pak Tasrif, ini saya memulainya dari Pak Tasrif karena kita bicara soal pembinaan olahraga. Nah, sekarang kan lagi musim pra-porprov Pak ya, dan pastinya target porprov untuk tahun 2026. Nah, KONI Kabupaten Bantaeng bagaimana sih sebenarnya melakukan pembinaan agar dari pra-porprov ini bisa go ke porprov dan bisa sampai ke PON NTT NTB mendatang? Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah kami bersama teman-teman di KONI setelah dilantiknya kami di bulan Maret kemarin dengan dukungan dan support dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya Bupati Bantaeng, sejak itu kita bersama teman-teman sudah mulai bergerak memperhatikan dan memotivasi teman-teman khususnya pengurus cabur bagaimana untuk mempersiapkan atlet-atlet kita yang akan berlaga di babak kualifikasi porprov ini. Dan alhamdulillah sejak teman-teman beberapa cabur yang sudah keluar mengikuti babak kualifikasi, sekarang sudah kurang lebih 18 cabur yang sudah lolos untuk mengikuti porprov tahun 2026. Wow, itu fantastis Pak ya. Iya, di kurun kepengurusan yang masih sangat muda. Sangat muda. Iya. Nah, kira-kira apa sih targetnya KONI Bantaeng sendiri ya? Tentunya untuk menuju ke Porprov Sulsel. Kalau tadi sudah ada 18, sebenarnya targetnya ada berapa Pak? Kami di KONI Kabupaten Bantaeng kita punya cabur, ada 36 cabur, dan memang yang berangkat ini masih sesuai dengan undangan dari KONI Provinsi. Yang 18 berangkat ini itu sudah lolos semua, dan nanti cabur yang lain akan menyusul dengan jadwal mulai bulan ini juga ada yang akan berangkat, dan itu pun kita targetnya insya Allah akan lolos juga. Jadi optimis semua cabur akan ikut Pak? Insya Allah ikut semua. Gitu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah nih kan KONI tidak bisa berdiri sendiri. Iya, dan tentunya Dinas Pemuda Olahraga sangat berkontribusi untuk pembinaan atlet melalui KONI ini. Nah, bagaimana pemerintah Kabupaten Bantaeng khususnya di Dinas Pemuda Olahraga dalam mensupport pelaksanaan pembinaan atlet kita? Iya. Makasih Bu Fitri. Jadi kalau pelaksanaan kegiatan olahraga di Kabupaten Bantaeng, alhamdulillah KONI tidak sendiri. Tentunya KONI didukung oleh pemerintah, masyarakat, swasta, perbankan dalam melaksanakan satu kegiatan atau event, baik itu tingkat lokal, regional maupun teman-teman di tingkat nasional. Pemerintah daerah sendiri telah banyak memberikan ruang sarana dan prasarana kepada
anak-anak atlet kita, baik yang sifatnya binaan maupun profesional. Alhamdulillah tahun ini ada beberapa infrastruktur sarana prasarana olahraga yang kami bangun, termasuk yang ada di depan kita ini, sport center kita perbaiki, kemudian kolam renang, dan banyak lagi pembangunan sarana yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi memang ada komitmen pemerintah Pak ya untuk kemudian mensupport generasi Bantaeng yang punya potensi olahraga itu dengan fasilitas yang ada. Fasilitas termasuk pemberian bonus Bu. Jadi kita di Kabupaten Bantaeng ini ada Perbup yang mengatur itu, pemberian bonus terhadap atlet yang ikut PON, Porda, kemudian Pelajar. Ini semua ada bonusnya, termasuk atlet-atlet yang lainnya. Bahkan kalau tidak salah di Sulsel itu Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten yang tercepat memberikan reward kepada atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional, daerah, dan pelajar. Wow, itu luar biasa. Karena kan kita tidak bisa pungkiri sering sekali ada PR ya. Setiap event begitu ya, sebelum event diberi janji, kemudian setelahnya dada babai begitu Pak. Ada yang sampai harus dikurangi, terus setelah dikurangi lama lagi Pak. Itu belum pernah terjadi di Bantaeng Pak. Alhamdulillah Bantaeng tepat waktu Bu. Iya, dan tidak pernah dikurangi Pak. Tidak. Oh iya, wow gitu ya, luar biasa support dari pemerintah Bantaeng. Saya kembali ke Pak Tasrif. Pak Tasrif, ini kan kalau dilihat bahwa ternyata pemerintah Bantaeng ini sudah banyak membuka ruang support ya untuk olahraga. Tadi sudah disampaikan bahwa yang berbeda diantaranya selalu tepat waktu pemberian bonus ya. Ini bagian dari nutrisi atlet nih ya. Nah, bagaimana dengan KONI sendiri ketika pembinaan itu dilakukan? Apakah memang mereka yang menjadi atlet-atlet andalan kita ini bisa bertahan? Karena kan bisa juga nih efek kesejahteraan dari tempat lain lebih menarik dibanding tempat sendiri, meskipun dibina oleh Bantaeng misalnya. Supaya tetap eksis di tempat yang sama, gimana tuh Pak pembinaannya? Baik, terkait dengan hal yang tadi, saya kira itu kita tidak bisa pungkiri terkait dengan nutrisi atau pemberian bonus. Dan memang banyak yang terjadi, atlet-atlet kita ada dari kabupaten lain seperti Makassar, karena mereka dijanji yang mungkin yang lebih dari apa yang kita akan berikan dan kita janjikan. Namun dengan kepengurusan kami, insya Allah kami juga akan berupaya untuk meminta kepada pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah, agar peningkatan bonus ini bisa kita untuk menaikkan sedikit, karena ini kan Perbup dari KONI yang akan meminta kepada Bupati Bantaeng. Karena memang saya lihat di kepengurusan kemarin selisih nilai dari yang memperoleh emas dengan perak itu memang agak tipis ya. Iya. Nah, itulah upaya kami nanti untuk meminta kepada pemerintah untuk menaikkan sedikit, minimal yang nilai emas kita sedikit, supaya ada motivasi pada atlet-atlet kita untuk berjuang untuk memperoleh medali emas. Ya, ini kan selalu saja anggaran menjadi satu hal yang paling sering menjadi masalah gitu ya Pak. Jadi budgeting itu selalu menjadi masalah dalam pembinaan atlet kita. Nah, bagaimana dengan yang dirasakan? Ini kan KONI baru ya, kepengurusan baru. Untuk bisa menggolkan, bisa mendapatkan budgeting anggaran yang tentunya untuk persiapan Porprov nanti juga lebih besar gitu Pak. Kira-kira bagaimana? Itulah upaya kami, karena kalau berbicara masalah budgeting, terus terang ini kan kita di kepengurusan baru beberapa bulan, dan ini usulan dari kepengurusan KONI yang sebelum kami. Sebelumnya, ya, oke. Jadi mau tidak mau itu yang harus kita gunakan anggaran yang ada. Tapi alhamdulillah, insya Allah kami tetap berupaya untuk memberangkatkan semua cabur dengan anggaran yang tersedia. Walaupun sebenarnya perbandingan cabur dengan kepengurusan KONI kemarin itu, kita sekarang kami bertambah 8 cabur. Ada tambahan ya? Jadi yang kemarin itu cabur yang kepengurusan KONI kemarin cuma 28 cabur. Sekarang kita 36. Jadi agak berat-berat nih Pak. Ya, terasa beratnya sih. Pak.
lumayan tapi ya itulah karena namanya juga amanah dan ini mah harus kita laksanakan. Oh, berarti komitmen dong Koni Siap. Bantaeng ya. Harus Dengan komitmen. apapun kondisinya harus memberangkatkan gitu Betul, ya. ya. Baik. Nah, kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini berat-berat juga kayaknya Siap, kita ini. iya. Karena ternyata ada tambahan cabur, Pak. Nah, tentunya tuntutannya juga akan sama. Apalagi kalau sampai ke nutrisi atlet menjelang event yang tidak lama lagi. Ini tahun depan nih ya, tidak lama. Sekarang jadi panitia untuk 3 cabang olahraga. Itu juga berat gitu ya, dan kemudian mempersiapkan ke depan. Nah, kira-kira bagaimana komitmen pemerintah sendiri khususnya untuk mengakumulasi anggaran yang ada lewat jalur ya mungkin ke DPRD dan sebagainya untuk persiapan tahun depan, Pak. Kita belum ke PON ini, baru tahun depan nih, Pak. Iya Bu Fitri, jadi terima kasih. Saya kira itu semua ada proses, ada tahapan, dan alhamdulillah untuk pornya untuk 2006 tahapan administrasi itu sudah dilakukan oleh KONI melalui kami ke Pemda, dan itu proses administrasi itu sudah meliputi ke 36 cabang olahraga ya. Jadi insya Allah ya, kita doakan semua baik-baik saja, situasi keuangan juga semakin membaik sehingga apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di KONI kita bisa realisasikan. Tapi sampai hari ini belum ada yang mengeluh-mengeluh, Pak. Sudah ada? Kalau mengeluh, saya kira itu persoalan dinamika. Oh, baik. Untungnya kami, Bu, punya ketua KONI yang hari ini. Iya. Karena selalu cukup. Iya. Jadi keluhannya itu Sedikit dicukupkan banyak, ya? Cukup. Iya. Jadi dia ketemu Iya, telepon iya. saya, ada ini nih, cukup. Bisa, bisa. Jadi begitu. Jadi ini kelebihan. disporanya ini terus-menerus lega, Pak ya? Siap. Iya. Kan biasanya sinergitas itu memang penting, Pak ya, antara KONI dan juga dispora. Nah, biasanya juga kan itu tumpang tindih nih, berat-berat semua ini. Tapi kalau sampai ada yang cukup-cukup berarti semua lega, Pak ya? Cukup semua. Semua cukup, asik kalau begitu. Nah, kita ke prestasi, Pak. Dulu itu Bantaeng juga punya prestasi pastinya di kepengurusan yang lalu gitu Pak ya, dan baru-baru ini baru saja sudah ada prestasi baru penjelang. Nah, target prestasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu kepengurusan KONI sekarang ini seperti apa? Baik Bu Fitri, jadi setelah kami mengikuti prosesi pelantikan kemarin, kami memang punya tekad dan niat untuk memajukan olahraga di Kabupaten Bantaeng. Ya. Olehnya itu di Porprov kemarin itu Bantaeng berada di peringkat 10. Namun dalam hal ini saya sebagai ketua KONI yang baru, insya Allah kami target untuk Kabupaten Bantaeng bisa berada minimal di urutan kelima. Itu target besar kami, ya, 5 Pak ya? besar. Olehnya itu dengan segala upaya kami termasuk segala venue-venue yang ada di Bantaeng itu kita mempersiapkan semua bagaimana supaya atlet kita ini merasa nyaman, merasa terperhatikan untuk fasilitas yang akan dia gunakan. Ya. Seperti Kalau dilihat dari runutan sejak masa lalu sampai hari ini gitu Pak, cabur apa yang menjadi unggulan Bantaeng, Pak? Jadi kita di Bantaeng untuk cabur unggulan yang termasuk olahraga bela diri. Iya, termasuk pencak silat, karate. Ini kita kemarin teman-teman baru saja mengikuti babak kualifikasi Porprov di Makassar. Ini cabur baru Bu, cabur Muay Thai. Ini baru saja kita bentuk. Alhamdulillah medali hampir kita borong semua. Jadi dari 29 atlet yang ikut, alhamdulillah 26 lolos semua. Ya, luar Dan biasa. ada beberapa medali emas dan perak termasuk perunggu. Iya. Siap. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini hampir merata Pak ya, dari Siap. hampir semua cabur ya. Betul ya. Iya. Nah tadi kan memang kalau bela diri biasanya memang menjadi andalan Sulawesi Selatan juga untuk masuk ke PON biasanya. Betul, ya. Dan kalau dilihat pembinaan seperti ini, enggak ribet Pak, lihat langsung tambahan jadi 36 Pak. Ya sebenarnya
ada juga Mengeluh aja ini. Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya ada sih, cuman kami juga punya apa ya, rasa empati dengan teman-teman, khususnya pemerhati olahraga. Iya. Kalaupun ya namanya juga kita sebagai induk dari cabang olahraga ya, minimal siapapun teman yang memang mau melihat olahraga di Kabupaten Bantaeng untuk maju, ya kita support dan kita dukung. Menarik buat saya nih. Kenapa sih Pak Tasrif mau ngurusin KONI, Pak? Biasanya kan orang yang ngurus olahraga itu lebih besar berpikir tentang sportivitas, lebih banyak berpikir tentang tidak ada komersil lah ya, lebih kepada pengabdian. Siap. Kenapa tiba-tiba tertarik, Pak? Terus terang kemarin karena teman-teman mungkin melihat dengan profil saya selama ini, bagaimana saya sebagai putra daerah perhatian dengan olahraga, dan terus terang kami mengurus olahraga sudah hampir kurang lebih 30 tahun, Bu. Saya mengurus cabang olahraga Sudah peduli biliar. sejak lama, Pak, Sudah ya? peduli sejak lama. Apapun itu ya tetap kami, dan sampai saya sendiri yang mengawal anak-anak yang ikut Porda, Porprov itu saya sendiri yang mengawal, mulai dari Porprov di Bone sampai kita jadi tuan rumah di Bantaeng, dan alhamdulillah pelaksanaan Porda kemarin di Bantaeng bisa dikatakan sukses dengan kepemimpinan Pak Prof Nurdin Abdullah pada saat itu yang jadi bupati di Bantaeng. Baik. Jadi sebenarnya Bantaeng ini sudah punya pengalaman ya setiap event-event olahraga, dan itu juga kemudian sekarang dibawa menjadi motivasi-motivasi bagi pemenangan atlet-atlet Bantaeng begitu, Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, cocok ya, cukup Pak ya? Cukup Pak ya, enak ya? Cukup enak. Kalau dia selalu berlebih, kalau tidak cukup lebih, kurangnya tidak ada. Begitu. Nah, kalau melihat apa yang dilakukan oleh KONI, seperti saya katakan tadi bahwa tidak akan mungkin KONI berdiri sendiri tanpa bantuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, bagaimana dengan kedinasan yang lain, Pak? Apakah ada kontribusi juga, misalnya pembinaan usia dini bagi ini, memasukkan ke sekolah-sekolah dan sebagainya? Bagaimana sih koordinasi regulasinya, Pak, dengan Dispora? Jadi kalau terkait masalah kolaborasi dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Bantaeng, Ya. hampir semua elemen terlibat, Bu. Ya, jadi kolaps Pak ya, Kolaps, kolaborasi. iya. Ya. Jadi hampir semua dinas itu ada binaan. Baik. Iya, misalnya renang dibina oleh Kominfo, iya, silat oleh Diknas Pendidikan, Taekwondo. pasi, taekwondo, semua terbagi full ke dinas-dinas, Bu. Jadi kontribusi mereka itu terhadap pembinaan olahraga sangat tinggi. Berarti dinas-dinas ini masuk Indosemang begitu ya, terhadap olahraga tertentu, Pak ya? Siap, iya, Induk Semang semua, Iya. hampir semua. Baik. Apakah ini juga bagian dari instruksi Bupati, ataukah ini adalah keinginan dari misalnya idenya Dispora saja, atau Iya. bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya ide ini bukan ide, tapi keinginan ini lahir tumbuh dari jiwa sportivitas dari masing-masing kepala dinas. Artinya ini ada bukan pada hari ini saja, Ya. tapi barang berkelanjutan. Iya, kegiatan ini berkelanjutan karena hampir semua kepala dinas kita itu mereka juga semua olahragawan, Bu. Jadi jiwa-jiwa Jadi semangat empatinya sport sudah ada muncul tinggi dari sekali, situ, ya. ya. Sportivitasnya terhadap ini sangat-sangat kuat. Ya. Jadi tanpa dikomando juga, begitu ada yang kurang clear terhadap satu cabang olahraga, mereka pasti berkontribusi terhadap kegiatan itu. Bagaimana ada solusi agar cabang olahraga itu bisa bangkit. Itulah yang kemudian menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu lumbung atlet sebenarnya di Sulawesi Selatan. Iya. Saya bisa membayangkan ketika misalnya Gubernur Sulawesi Selatan tiba-tiba langsung menunjuk Bantaeng untuk menjadi tuan rumah satu event, pasti langsung iya, Pak ya? Langsung iya, karena masyarakat Bantaeng itu sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Penerimaan masyarakat Bantaeng terhadap tamu dari luar itu sangat-sangat welcome. Sangat, orang Bantaeng itu paling senang didatangi, Bu. Ya. Iya. Makanya itu kami datang, Pak.
Baik, saya kembali ke Pak Tasrif. Pak Tasrif, ini tidak akan pernah habis perbincangan kita tentang pembinaan atlet. Betul. Nah, yang paling besar tantangannya Pak, sebagai KONI ketika menghadapi potensi olahraga yang ada di Bantaeng. Saya kira kalau berbicara masalah tantangan, untuk saat ini saya belum bisa mengatakan tantangan. Namun secara pribadi, insya Allah dalam perjalanan kami di kepengurusan KONI sampai saat ini tetap kami merasa bisa melangkah lebih jauh untuk membawa KONI ke depan. Karena kami punya tagline di KONI, bahwasanya kita di KONI punya tagline olahraga bangkit, prestasi melejit. Jadi itu artinya tagline kami di KONI, Bu, untuk bisa memotivasi dan menyemangati teman-teman atlet dan khususnya ketua-ketua cabur. Ya, kan tidak mudah untuk kemudian atlet itu merasa memiliki olahraga itu terhadap dirinya. Seperti disampaikan tadi bahwa janji-janji kesejahteraan juga sangat mengiming-iming di luar Kabupaten Bantaeng. Nah, bagaimana kemudian bahwa masyarakat juga bisa ikut berkontribusi Pak terhadap pengembangan pembinaan olahraga kita? Jadi berbicara masalah kontribusi, Bu, ini seperti yang kita lakukan, contoh kayak ini, kita di KONI diberi amanah dari provinsi untuk menjadi tuan rumah. Jadi saat ini di Prapor ini kita jadi tuan rumah 3 cabur di Kabupaten Bantaeng. Jadi pelaksanaannya termasuk yang tadi baru saja kita laksanakan pembukaan, itu teman-teman panitia memang ada juga yang berharap kepada masyarakat Kabupaten Bantaeng, khususnya teman-teman pengusaha untuk bisa mensupport dalam hal kegiatan ini, terkait juga dengan pelayanan kepada kontingen-kontingen yang masuk ke Bantaeng. Jadi kita selalu menyampaikan kepada kontingen, insya Allah kami di Bantaeng welcome untuk tamu-tamu yang datang. Berarti juga ketika jadi tuan rumah Porprov setelah Wajo Bone juga bisa siap Pak ya? Siap, sangat siap. Dan gitu. Bupati kemarin juga jangan sampai bagaimana kalau nanti kita setelah Wajo Bone ini kita Bantaeng kembali jadi tuan rumah. Saya bilang kenapa tidak Pak? Karena Bone saja sudah 2 kali juga tuan rumah. Jadi Bantaeng juga ya, kalau bisa kita juga tuan rumah lagi untuk Bantaeng karena venue-venue kita punya sudah lengkap dan sudah siap semua. Bagus, luar biasa. Baik, Pak Kadis, semalam juga Pak Kadis kita ngobrol sama Pak Bupati ya. Kita sempat ngobrol dengan Bupati dan disadari bahwa perlu perbaikan untuk beberapa venue olahraga. Nah, kalau dalam perbaikan ini targetnya di tahun ini selesai semua atau memang bertahap, Pak? Iya, jadi untuk pembenahan infrastruktur yang sudah ada yang memang secara fungsi sudah mulai menurun, 2 tahun terakhir ini kita melakukan pembenahan. Tentu tidak bisa sekaligus, karena ini kan besar dan cakupannya ya, kalau semua venue harus kita. Artinya kita lakukan secara bertahap. Ya. Sama yang saya sampaikan tadi bahwa insya Allah tahun ini kita perbaiki itu kolam renang, lapangan tenis, kemudian sport center. Ya. Tahun berikutnya lagi kita dipilihkan lagi beberapa venue yang memang sudah butuh perhatian untuk kita perbaiki. Jadi saya sudah bisa bayangkan sebenarnya budgeting atau anggaran selalu ada spot yang khusus diberikan oleh pemerintah untuk pembinaan atlet. Baik, saat ini kita sudah di penghujung perbincangan Pak. Ini tak terasa ya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, bicara soal olahraga yang ada di Bantaeng. Kita pengen closing statementnya nih dari Pak Tasrif dulu. Pak Tasrif, apa sih harapannya untuk pembinaan olahraga kita ke depannya? Ini visinya ya, visinya apa yang akan dilakukan, target pencapaian seorang Tasrif sebagai pimpinan KONI di Bantaeng. Baik, saya mewakili teman-teman KONI Kabupaten Bantaeng. Sebagaimana tagline kami yaitu olahraga bangkit, prestasi melejit, sehingga tercipta target untuk bisa masuk 5 besar
Banteng, karena kemarin kita selalu berada di urutan 10. Olehnya itu di Porprov nanti kita punya target 5 besar, Bu. Jadi itu yang saat ini dipersiapkan ya. Kalau jangka panjangnya Pak, ini kan ada PON juga nih. Iya betul. Jadi untuk jangka panjang nanti kan setelah di Porprov nanti memaksimalkan Porprov memaksimalkan untuk Porprov. Nanti di situ baru kita lihat potensi atlet yang mana yang bisa kita dorong ke tingkat nasional. Baik, luar biasa. Kita ke Pak Kadis. Pak Kadis sebagai motor penggerak, apa nih harapannya Pak Kadis? Ya, kalau saya sih pribadi mengatakan bahwa olahraga ini tidak cukup dibangun oleh pemerintah saja, tidak cukup dibangun oleh KONI saja, tapi olahraga ini bisa maju, bisa berkembang ketika kita semua bersinergi. Betul. Baik mulai dari unsur keluarga, masyarakat, swasta, perbankan, pemerintah, semua harus bersatu. Bagaimana caranya supaya dunia olahraga ini semakin hari semakin berkembang, khususnya di Kabupaten Banteng. Terkhusus lagi dalam rangka menyongsong POR 2006 di Wajok dan Bon. Ya, berarti Banteng siap untuk semua event. Siap. Seperti itu Siap, ya Pak. Ya. Baik. Luar biasa tentunya ya keberadaan kita di Kabupaten Banteng. Ya, Banteng ini kota sejarah, banyak sekali sejarah yang ada di Kota Banteng dan mungkin saja juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang kemudian bisa diajak untuk berkolaborasi sehingga membuat sumber-sumber bibit dari atlet-atlet kita yang akan bisa dibina oleh KONI dan melanjutkan ke berbagai event, baik event provinsi, nasional maupun internasional. Baik, saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju
bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan.